Minggu Prapaskah kedua, tahun A. Inilah anakku yang kukasihi. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, kita memasuki minggu kedua masa Prapaskah kita. Di minggu kedua ini, liturgi mengundang kita membaca dan merenungkan misteri transfigurasi Tuhan Yesus. Suatu misteri cahaya yang membahagiakan dan meneguhkan iman. Ceritanya begini. Yesus naik ke atas sebuah bukit, gunung. Dan di atas gunung ini, ia berubah wajah di depan ketiga murid-muridnya, yakni Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Penginjil melukiskan begini. Wajahnya bercahaya, kemilauan, seperti matahari, sementara pakaian putih seperti cahaya, dan tampak Musa dan Eli di kiri dan kanannya sedang berbincang-bincang. Suasana yang membahagiakan tentunya dan sekaligus menakutkan bagi ketiga murid-murid ini. Tentu saja peristiwa yang belum pernah mereka alami. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, ini suatu pewahyuan besar tentang Yesus yang terjadi, dan terjadinya pun sangat singkat. Karena segera setelah itu, awan menyelimutinya yang menunjukkan kehadiran Allah. Dan dari awan itu terdengar suara yang berbunyi berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Apa makna peristiwa ini? Peristiwa ini mempersiapkan para murid pada misteri Paskah Tuhan Yesus. Ketika Yesus menyampaikan bahwa dirinya akan dibunuh melalui penangkapan, penyiksaan, sengsara, mati disalib, dan pada hari ketiga bangkit. Mereka tidak mengerti dan mereka menolaknya. Tidak mungkinlah hal itu terjadi. Dia kan anak Allah. Apalagi ketika Yesus mengatakan kepada mereka bahwa barang siapa mau menjadi murid-muridnya akan mengalami hal yang sama, ditangkap, disiksa, dihina, bahkan dibunuh. Karena mereka adalah murid-murid Yesus. Tentu saja ancaman ini menakutkan, membuat mereka cemas. Namun peristiwa ini juga sungguh membahagiakan dan meneguhkan hati mereka. Musa dan Eli yang sedang berbincang-bincang dengan Yesus. Musa yang mewakili firman Tuhan, dan Eli yang mewakili para nabi. Dukungan kedua nabi ini membuat peristiwa ini peristiwa yang luar biasa. Peristiwa ini sesungguhnya pewahyuan Allah yang meneguhkan perutusan Yesus. Yesus berkata, "Dia yang melihat aku, melihat Allah." Siapa yang mau mengikut Yesus, dia harus menjalankan kehendak Bapa dengan mengikuti Yesus, menerima sabdanya, dan dengan kuasa Roh Kudus memperdalam penghayatan ini. Sesudah peristiwa ini, Yesus memberi perintah kepada mereka. Jangan menyampaikan peristiwa ini kepada siapapun sebelum Putra Manusia bangkit. Sesudah penderitaan ini, penampakan Yesus, peristiwa Yesus
memberi semangat peneguhan kepada para murid. Dan mereka pelan-pelan diantar untuk memahami kata-kata Yesus tentang penderitaan dan kebangkitan. Paulus dalam bacaan kedua menegaskan bahwa peristiwa Tuhan Yesus yang mewahyukan ini adalah rahmat Allah yang akan terjadi melalui kebangkitan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bagi kita saat ini, masa Prapaskah yang diwarnai dengan penderitaan dunia ini, perang, perselisihan, permusuhan, masa-masa gelap, kita juga diundang untuk mempersiapkan diri menyambut Paskah, kemenangan Tuhan yang adalah terang, yang dilambangkan lilin Paskah yang menghalau kegelapan. Sengsara Yesus menjadi jalan menuju keselamatan. Habis gelap, bersinarlah terang cahaya. Sebagaimana Paulus katakan, hidupku saat ini semata-mata karena berkat rahmat Allah dan dalam iman kepada Yesus yang telah membebaskan aku. Mari kita siapkan diri kita, peristiwa Yesus yang menunjukkan kemuliaannya. Tuhan Yesus dengan mempersiapkan diri menyambut kebangkitan Tuhan. Baca, resapkan dan renungkan dengan iman. Tuhan membebaskan kita dari kegelapan dosa. Kegelapan tidak akan pernah mampu menghalangi terang. Sebaliknya, teranglah yang menghalau kegelapan. Yesus sang terang akan melenyapkan kegelapan dalam hidup kita, asal kita teguh percaya kepadanya. Membaca, mendengarkan, merenungkan, serta melaksanakan firman-Nya, kita akan dibebaskan dari kegelapan dunia ini. Mari kita teguhkan iman kita. Terima kasih. Tuhan memberkati Anda semua. Saya Romo Agus Inyoman Murtika SPD, Cisarua, Jakarta Puncak. Amin.